bagus sekali ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Oh, semuanya hadir ya? Ya, bagus ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, adalah kita berdoa bersama ya. Seperti biasa, berdoa mulai. Om Awigenamastu Namo Buddhaya Om Swastiastu. Ya, semangat ya. Nah, coba perhatikan. Siapa di antara anak-anak yang pernah mengamati atau memperhatikan atau melihat terbit dan tenggelamnya matahari? Terjadi apa itu? Koman? Ya, bagus sekali Koman. Terjadinya proses siang dan malam. Nah, kenapa bisa ada proses terjadi siang dan malam? Itu diakibatkan karena adanya rotasi bumi, di mana dengan terjadinya rotasi bumi, maka bumi akan dibagi menjadi dua bagian. Di mana yang pertama, bumi yang menghadap atau bumi bagian bumi yang menghadap matahari, bagian depannya akan terjadi waktu siang hari. Dan sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan terjadi waktu malam hari. Nah, itulah kenapa bisa terjadinya siang dan malam atau terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, dikarenakan adanya rotasi bumi. Nah, seperti pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 8 tentang menjelajah angkasa luar. Silakan buka buku halaman 20. Sekarang kita akan menjelajah angkasa luar dan mempelajari tentang sistem tata surya. Apa sih itu sistem tata surya? Ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu ya. Nah, sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya dan semua objek yang berputar mengelilinginya. Termasuk ada 8 planet yang sudah ditentukan atau diketahui dengan orbit berbentuk elips. Dan beberapa benda-benda langit lainnya, diantaranya ada satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Nah, seperti itu ya untuk benda-benda langit atau susunan tata surya. Nah, sebelum lanjut ke pembelajarannya, agar pembelajaran kita lebih maksimal atau anak-anak lebih mengetahui tentang bagaimana sih sistem tata surya yang benar. Nah, sebentar Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sistem tata surya, di mana video itu bisa anak-anak simak dan perhatikan dengan baik. Serta nanti Bapak akan adakan sebuah diskusi tentang mengenal sistem tata surya ya. Bagaimana? Siap untuk belajar angkasa luar? Oke, semangat ya. Ayo kita lanjut ke videonya. Nah, sekarang kalau perhatikan dan amati tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang sistem tata surya, di mana di sana dalam materi terdapat yang pertama ada galaksi, terus matahari dan planet-planet, yang ketiga ada satelit, keempat asteroid, yang kelima ada meteoroid, meteor dan meteoroid, dan yang keenam ada komet. Nah, yang pertama, galaksi. Galaksi itu merupakan sekumpulan besar gas, debu, serta bintang-bintang atau susunan tata surya di dalamnya yang dimana disatukan oleh gravitasi. Itu yang disebut dengan galaksi. Di mana galaksi yang kita tempati ini atau yang dalam sistem tata surya kita dinamakan sistem berada dalam galaksi Bima Sakti. Ini ya, galaksi kita dinamakan galaksi Bima Sakti. Selanjutnya, matahari dan planet-planet. Nah, di sini menarik ya, karena disinilah pusat pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem tata surya. Nah, yang pertama di sini ada matahari, di mana matahari merupakan bintang yang menjadi pusat dari tata surya. Ya, matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Nah, inilah susunan dari matahari. 8 susunan dari matahari yang bisa anak perhatikan, serta bisa perhatikan juga di dalam buku paketnya juga ada ya. Selanjutnya, nah untuk planet pertama kita akan dulu 4 planet ya. Yang pertama ada Merkurius yang paling terdekat dengan matahari, yaitu Venus, Bumi, tempat yang kita tinggal ini, dan yang keempat adalah Mars. Ya. Ini planet selanjutnya, 4 planet berikutnya, yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah,
ini ya bagi-bagiannya. Saya simak. Berdasarkan susunannya tadi, 8 dari planet yang disebutkan yang terdapat dalam sistem tata surya kita dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Ini termasuk ke dalam planet dalam, yaitu planet yang lebih dekat dengan matahari. Yang kedua, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus dinamakan planet luar karena planet ini berada jauh di antara matahari. Nah, inilah 8 planet yang berada di dalam susunan tata surya kita. Yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Nah, itulah ya. Susunan tata surya terdiri atas matahari sebagai pusat dari sistem tata surya yang diikuti dengan 8 planet, yaitu seperti pada video ini ya. Ingat ya 8 planetnya, ingat urutannya. Yang pertama yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Ya, itu ya tentang sistem tata surya kita yaitu dari matahari dan planet-planet. Lainnya di sini ada satelit. Apa sih itu satelit? Nah, pada beberapa planet terdapat satelit yaitu benda langit pengiring planet. Satelit juga dinamakan sebagai benda langit pengiring planet. Nah, di mana pada Merkurius tidak memiliki planet, tidak memiliki satelit, terus pada Venus tidak memiliki satelit. Pada Bumi memiliki satu satelit yaitu bernama bulan. Pada Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter memiliki 16 satelit. Saturnus memiliki 20 satelit. Uranus memiliki 11 satelit dan Neptunus memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Mero. Itu ya tentang satelit-satelit yang ada di masing-masing planet susunan tata surya kita. Nah, yang keempat asteroid. Apa sih itu asteroid? Nah, ini ya kita simak. Asteroid adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tapi lebih besar daripada meteoroid, di mana hampir seluruh asteroid berada di antara garis edar planet Mars dan Jupiter. Arah revolusi asteroid sama dengan arah revolusi planet. Jumlah asteroid sangat banyak, sekitar 100.000 buah asteroid. Ini ya pada video gambarnya asteroid. Selanjutnya meteoroid, meteor dan meteoroid. Bisa disimak penjelasannya ya. Yang pertama, meteoroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Sedangkan meteoroid yang memasuki bumi dan menyala akibat bergeser dengan atmosfer dinamakan meteor. Meteoroid yang mencapai bumi disebut meteoroid. Nah, ini ya, ini disebut meteoroid. Jika dia masuk katanya ke bumi atau dia akan menyala karena adanya gesekan antara meteoroid dengan atmosfer sehingga dinamakan menjadi meteor. Meteoroid yang mencapai bumi disebut meteoroid. Setelah meteoroid jatuh dan sampai di bumi dinamakan meteoroid. Itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu komet. Nah, ini ya. Komet adalah benda angkasa kecil yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong. Bagian-bagian komet adalah inti, kepala atau koma dan ekor. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala dan ekor. Ekor komet selalu terarah menjauhi matahari. Penyebabnya adalah adanya hembusan angin matahari. Ini ya, jika kita melihat bintang jatuh, terlintas lewat dia seperti ini. Itu yang ternyata lewat komet, bukan bintang, komet lewat. Itu ya. Nah, demikianlah tadi pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang mengenal sistem tata surya. Di mana kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, tata surya merupakan sekumpulan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dari tata surya. Di mana tata surya kita terdiri atas 8 planet yang sudah ditunjukkan bentuknya atau orbitnya berbentuk elips. Di mana planet-planet itu terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, selain 8 planet itu, terdapat juga benda-benda langit lainnya yang terdapat dalam susunan tata surya kita,
yang terdiri atas ada tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada satelit, meteoroid, asteroid, dan ya komet. Nah, demikianlah untuk pembahasan pelajaran hari ini, dan Bapak cukupkan untuk hari ini. Sebelum lanjut, Bapak berikan tugas untuk kalian semua ya. Tugasnya yaitu silakan membuat sebuah gambar atau replika tentang susunan sistem tata surya yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata suryanya, lalu diikuti dengan 8 planet yang mengikuti dalam sistem tata surya. Ya, buat gambar atau lebih kreatif kalian bisa membuat rangkaiannya ya. Kerjakan dengan kreatif dengan seksama dan bisa dikumpul minggu depan. Oke. Nah, demikianlah untuk pelajaran hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, karena pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Tadi kita diawali dengan doa, sekarang kita tutup lagi dengan doa bersama. Oke, semuanya sama-sama. Om Dewa Suksemo Paramo Asintio Namo Soho. Om Santi